Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7146 sampai bab 7147. Teriakan ninja yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Zaman apakah itu yang berteriak bahwa pihak lain adalah iblis yang tidak bisa dibunuh? Takutnya otaknya tidak sedikit pun terkena suatu penyakit besar. Pete Roger, yang berada paling jauh, berteriak dengan jengkel, "Hang! Bunuh mereka semua! Jepang kecil sialan itu tidak bisa diandalkan." Ketika dua pria di baris ketiga mendengar ini, pikiran pertama mereka adalah bergegas dan memberikan obat untuk merawat Tawana dan Trevor terlebih dahulu. Ye Chen tiba-tiba menyerang pada saat ini. Dia mencengkeram rambut kedua pembunuh itu dari belakang dengan tangan kiri dan kanan. Kemudian, dia menariknya dengan keras dan benar-benar menarik mereka berdua langsung dari kursi ke barisan belakang. Tubuh mereka berdua di bawah kekuatan besar Ye Chen, langsung menghantam sandaran kepala kursi dalam lengkungan besar berbentuk C. Tulang belakang pinggang menjadi remuk selama proses deformasi tubuh. Pada saat terjatuh, telah menjadi paraplegik tinggi. Dengan tubuh mereka yang tersentak ke belakang, tentu saja tidak ada kesempatan bagi mereka berdua untuk menyuntikkan lebih banyak obat dari suntikan itu, meninggalkan Tawana dan Trevor dengan kehidupan untuk saat ini. Pasangan yang tidak adil ini saling memandang ke arah jarum suntik di leher masing-masing, dan melihat Ye Chen tiba-tiba menyerang keduanya, segera menyadari bahwa mereka akan dibunuh, dan berteriak ketakutan. Dan pada titik ini, mereka berdua sudah panik sampai-sampai mereka tidak bisa lagi berpikir untuk mencabut jarum suntik itu dari leher mereka selain menangis kesakitan dan menjerit. Kedua pria yang duduk di barisan depan Tawana dan Trevor, serta Pete Roger sebagai kopilot, tidak pernah menyangka bahwa perburuan yang ambisius seperti itu juga akan berubah menjadi lebih buruk. Dua orang di barisan depan segera berbalik, serentak mengulurkan tangan untuk mengambil jarum suntik di leher Tawana dan Trevor, ingin segera menyelesaikan penyuntikan obat. Saat itu, Pete Roger pun menyadari bahwa Ye Chen merupakan target yang sulit ditebak. Ia pun segera mengeluarkan pistolnya yang telah terisi peluru dan mengaktifkan pengaman. Ia ingin menghabisi Ye Chen secepatnya. Namun, Ye Chen berada di barisan terakhir dan masih ada dua orang anak buahnya yang menghalangi jalan di depannya. Ia pun tak dapat menuntaskan tembakannya. Yang lebih penting lagi, sekarang kendaraan itu sedang melaju di kawasan pusat kota Tokyo. Hal baiknya adalah privasi kendaraan itu sangat kuat, dari luar tidak dapat melihat ke dalam, dan isolasi suaranya juga sangat baik. Tetapi begitu dia menembak, hasilnya tidak dapat dikatakan. Jika terjadi pecahan kaca, pasti akan menarik perhatian dunia luar. Dan kemudian ingin melarikan diri, saya khawatir itu akan sesulit surga. Jadi, dia langsung berteriak, "Habisi orang Cina itu dulu! Cepat!" Begitu kata-kata itu terucap, dua orang di barisan pertama langsung menyerbu ke arah Ye Chen. Ninja di sebelah Ye Chen juga tersadar dari keterkejutan yang baru saja dialaminya, dan mengayunkan lengannya, siap untuk menusuk Ye Chen dengan pedang tangannya sekali lagi. Shurikennya telah digabungkan dengan racun, dan selama racun itu menembus kulit musuh, musuh akan mati pasti. Menghadapi beberapa pembunuh dan ninja yang tidak bisa dibawa ke panggung, ekspresi Ye Chen sangat tenang dan terkendali. Dia langsung meraih lengan ninja di sampingnya. Sambil bergerak, dia mengangkat seluruh tubuhnya. Dua orang di barisan depan kebetulan baru saja tiba di depannya saat itu. Ye Chen langsung menghantam ninja itu sebagai senjata kepada dua orang itu. Tubuh yang beratnya lebih dari 100 pon itu dililit oleh kekuatan dahsyat tembakan Ye Chen secara langsung. Mereka berdua sama sekali tidak dapat menahan diri, langsung terhempas mundur cukup jauh, kemudian terbanting ke tanah dengan keras.
Setelah terjatuh ke tanah keduanya hanya merasakan tulang rusuk mereka patah sekeras-kerasnya, belum lagi harus berjuang untuk bangun. Bahkan untuk mendorong tubuh ninja itu pun sesulit surga, mereka hampir seketika kehilangan kemampuan untuk bertarung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pete Roger tercengang, tak menyangka bahwa kelima anak buahnya langsung dilucuti senjatanya oleh Ye Chen. Kini mobil ini, selain pengemudinya sendiri hanya tersisa satu, kali ini jangan tembak lagi, takutnya hanya ada satu cara untuk mati. Jadi, Pete Roger segera mengarahkan senjatanya ke Ye Chen, matanya tertuju pada sasaran, ingin membunuhnya dengan satu tembakan. Trevor melihat Pete Roger mengangkat senjatanya di sisi penumpang untuk menembak Ye Chen, dan tanpa sadar berteriak, "Tuan Ye, hati-hati." Ye Chen tersenyum tipis, tangannya menarik jarum suntik itu keluar dari lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera setelah itu, dia langsung melemparkan jarum suntik itu ke arah Pete Roger dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Saat ini, Peter Roger baru saja mengarahkan bintang bidik ke kepala Ye Chen, dan hendak menarik pelatuknya. Tiba-tiba, pergelangan tangannya terasa nyeri tajam. Kelima jarinya langsung mengendur seperti tersengat listrik. Pistol yang ada di tangannya langsung terlepas. Dia pun menatap pergelangan tangannya sendiri. Tiba-tiba, dia ketakutan. Racun yang disuntikkan ke dalam jarum suntik itu penuh. Anehnya, setengah dari jarum suntik itu menusuk pergelangan tangannya secara diagonal. Hanya tersisa sedikit obat. Tepat pada saat ini, Ye Chen menarik lagi jarum suntik dari leher tawana, dan bergegas menuju bagian depan mobil dengan langkah besar. Pete Roger melihat Ye Chen bergegas mendekat, dan segera membungkuk untuk mengambil pistol itu, tetapi dia baru saja menundukkan kepalanya, dan sebelum dia sempat melihat dengan tepat di mana pistol itu jatuh, Ye Chen sudah tiba di depannya. Tanpa ragu, Ye Chen menusukkan jarum suntik lain ke leher pengemudi dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, dia mencengkeram pergelangan tangan kanan Pete Roger. Dengan ibu jari kedua tangannya bertumpu pada bagian bawah alat suntik narkoba, dia berkata dengan suara dingin, "Kalian berdua sebaiknya bersikap baik dan patuh, atau aku akan menyuntikkan racun yang telah kalian persiapkan ke dalam tubuh kalian." Pengemudi itu terlalu takut untuk bergerak, dan buru-buru berkata, "Tuan, jangan impulsif. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan." Pete Roger juga ketakutan dan berkata, "Tuan, Anda, apa sebenarnya yang Anda inginkan?" Ye Chen berkata kepada pengemudi, "Cari persimpangan untuk menyingkirkan kendaraan lain dan kendarai mobil kembali ke dom." Pengemudi itu tahu bahwa menyelamatkan nyawanya adalah hal yang penting dan langsung berkata, "Baik, Pak. Saya akan belok kiri di persimpangan berikutnya dan kembali." Pete Roger berkata kepadanya, "Jika kau kembali, kita akan mati. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Ye Chen berkata dengan suara dingin, "Apakah menurutmu aku akan membiarkan kalian pergi?" Pete Roger menggertakkan giginya dan berkata, "Kita semua akan mati juga, jadi aku lebih baik mati di tanganmu." Ada kalimat yang tidak diucapkan Pete Roger. Jika dia boleh memilih, diracuni oleh Ye Chen saat ini mungkin adalah pilihan terbaik, karena orang-orang di belakangnya semuanya kejam dan bahkan sangat kejam, dan jika dia jatuh ke tangan mereka, dia pasti akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Sebagai perbandingan, lebih baik membiarkan Ye Chen memberikan dirinya kematian yang menyakitkan. Pengemudi itu juga tampaknya dibangunkan oleh Pete Roger, segera mengambil keputusan dan berkata kepada Ye Chen secara umum, "Kamu bunuh kami, bawa mereka berdua pergi sendiri, kami hanya perlu kamu memberi rasa sakit." Ye Chen mungkin sudah bisa menebak kenapa mereka berdua tidak takut mati, jadi dia berkata, "Jika kalian bekerja sama dengan patuh, aku akan membiarkan Mitsui Yoshitaka melindungi hidup kalian. Jepang adalah wilayah keluarga Mitsui, mereka yang memerintah kalian dari jarak jauh di Amerika Serikat, bahkan jika tangan mereka terulur lebih jauh, mustahil bagi mereka untuk melewati keluarga Mitsui untuk datang ke Jepang dan menghabisi kalian." Pete Roger bertanya kepadanya,
Apa yang membuatmu berpikir keluarga Mitsui akan melindungi kita? Kita membajak dan membunuh tawana hari ini di wilayah mereka dan di bawah hidung mereka. Begitu kita berhasil, keluarga Mitsui akan didiskreditkan di seluruh dunia, dan aku khawatir dia akan benci membunuh kita dengan tangannya sendiri saat dia mengetahui hal ini. Ye Chen tertawa dingin, dengan menyelamatkan tawana dari tanganmu, aku membantu keluarga Mitsui-nya menyelamatkan muka dan reputasi, menghindari nasib diajak dan dicemooh seluruh dunia. Kalau dia tidak memberiku muka ini, maka dia tidak pantas menjadi kepala keluarga Mitsui. Bersambung.